Pada hari orang tuaku berpisah, aku dan adikku memilih orang tua masing-masing. Adik tanpa ragu memilih ayah yang punya perusahaan. Sedangkan aku hanya bisa memilih ibu yang tidak bekerja. Tak disangka sebulan kemudian, perusahaan ayah bangkrut. Adik ikut ayah berkelana kemana-mana menghindari utang. Sedangkan aku ikut ibu yang menikah lagi dengan keluarga kaya hidup mewah. Melihat hidupku begitu berwarna, adik pun iri. Ia mengendarai truk besar dan menabrakku. Saat aku membuka mata lagi, aku terlahir kembali ke hari orang tuaku bercerai dan saudara berpisah. Aku masih berkata hal yang sama. Sekarang kondisi pabrik buruk hanya bisa menghidupi satu anak. Tubuh Lin Xin lemah ikut kamu saja. Lin Hao tubuhnya kuat ikut aku masih bisa bantu kerja. Tatapan Lin Guodong menghindar tak berani menatap kedua anaknya. Lin Guodong, rencanamu memang bagus. Katanya pabrikmu sebentar lagi kena pembongkaran. Kamu mau menyisakan Lin Hao untuk hidup enak. Dan melempar anak sakit kepadaku. Aku bilang padamu, tidak mungkin. Aku mau Lin Hao, Lin Xin untukmu. Di kehidupan lalu tepat di titik ini. Orang tuaku saling mendorong tak ingin aku. Keduanya ingin Lin Hao yang manis dan kuat. Sedangkan aku dibuang ke ibu seperti sampah. Hasilnya ayah menghabiskan uang ganti rugi untuk berjudi. Sementara ibu tak lama setelah bercerai, tak sengaja menikah dengan taipan properti terkenal kota ini Li Zhenhua. Tiba-tiba sebuah suara memotong semua pertengkaran. Aku mau ikut ibu. Jangan ada yang menghalangi. Aku tiba-tiba menoleh ke adik yang duduk di sampingku. Di saat itu aku mengerti. Yang terlahir kembali bukan hanya aku. Lin Hao juga kembali. Lin Guodong tertegun. Bukankah biasanya anak bungsu ini yang paling dekat dengannya? Lin Hao memandang ayahnya dengan jijik. Lalu menoleh ke Zhao Mei dan memaksakan senyum menjijikkan. Bu, aku mau ikut kamu, aku akan berbakti padamu. Zhao Mei terkejut oleh pengakuan mendadak ini. Lalu hatinya langsung berbunga-bunga. Baik, Lin Xin jadi milikmu. Lin Guodong, kita sudah sepakat. Satu orang satu anak. Mulai sekarang tidak saling berhubungan lagi. Lin Guodong baru saja ingin menolak. Ayah, aku ikut kamu. Lin Hao hampir tertawa mendengar ini. Hahaha, akhirnya tertukar. Lalu pura-pura tegar dan berkata padaku, Kak, jangan salahkan aku. Kesehatan ibu buruk, perlu ada yang merawat. Kamu kan kakak, jadi terpaksa ikut ayah saja. Nanti kalau aku sudah punya, aku akan kasih kamu makan. Aku melihat wajah Lin Hao yang penuh kepuasan itu. Cahaya dingin melintas di mataku tanpa disadari. Di kehidupan lalu kamu menabrakku dengan wajah seperti ini. Di kehidupan ini bagaimana mungkin aku tidak mengabulkanmu? Li Zhenhua itu di luar tampak seperti pengusaha terpelajar. Tapi diam-diam dia sangat menyimpang secara psikologis. Di kehidupan lalu aku hampir mati berkali-kali baru menunggu dia terbongkar. Di kehidupan ini semoga tulangmu sekeras mulutmu. Tidak perlu. Karena adik begitu berbakti maka rawat ibu dengan baik. Sudah cukup. Cepat tanda tangani. Zhao Mei takut Lin Guodong berubah pikiran. Dia langsung meraih perjanjian dan menandatangani namanya. Lalu menarik Lin Hao dan pergi keluar. Lin Hao menoleh ke arahku dan membuat wajah hantu yang berlebihan. Dengan gerakan bibir diam-diam mengucapkan kata tampan. Lin Guodong menatap surat putusan di tangannya. Wajahnya menjadi muram. Lihat apa, pembawa sial. Sial 8 turunan baru kena beban sepertimu. Lalu melangkah cepat keluar. Cepat ikut. Mau aku gendong kamu. Aku menatap punggung ayah yang penuh amarah. Tentu aku tahu seperti apa Lin Guodong. Tapi Lin Hao salah perhitungan satu hal. Di kehidupan lalu Lin Guodong memang bangkrut. Namun 5 tahun kemudian beruntung tak terduga. Saat mabuk ia tak sengaja menolong seorang wanita yang kena serangan jantung di pinggir jalan. Wanita itu bernama Su Qing. Dia calon ketua grup Jiuzhu bernilai ratusan miliar ratu bisnis. Di kehidupan lalu Lin Hao ikut Lin Guodong. Namun karena meremehkan Su Qing masih tahap rintisan dan sakit-sakitan, ia menghina Su Qing habis-habisan. Bahkan mencuri obat penyelamat Su Qing untuk jual demi main game. Membuat Su Qing benar-benar kecewa pada ayah anak Lin. Akhirnya ia hanya memberi Lin Guodong uang untuk selesai. Yang mereka tidak tahu, Su Qing butuh bukan cuma penolong, tapi juga keluarga yang memahami dan membantunya. Posisi itu Lin Hao takkan bisa pegang. Tapi aku bisa duduk mantap. Aku dan ayah kembali ke apartemen kecil 1 kamar 1 ruang. Lantai penuh botol bir kosong dan kotak makanan. Udara dipenuhi bau asam mabuk. Kamar kecil itu kamu bereskan sendiri. Lin Guodong menunjuk ruang sempit hanya muat 1 kasur. Lalu duduk di ruang tamu mengeluarkan ponsel menelepon. Halo, Zhang Tua, malam ini kurang 1 orang. Ayo. Setelah menutup telepon muram di mata Lin Guodong hilang. Diganti kegembiraan khas penjudi. Ia mengobrak-abrik rumah mengambil tabungan terakhirnya. Ayah, kamu mau keluar? Urusan orang dewasa, anak jangan campur. Kalau lapar ada mie kering di kulkas. Bang. Aku tertawa kecil pelan. Pergilah, kalah saja. Kalau tidak kalah sampai habis. Bagaimana kamu bisa pergi ke warung tenda yang mengubah nasib itu untuk minum melupakan duka?
Aku tidak membereskan rumah melainkan ke ruang tamu mengambil koran hari itu. Pandangan mataku tertuju pada sebuah berita kecil di sudut koran. Teknologi Jiuzhu hampir bangkrut. Wanita tangguh Suking menghadapi krisis kepercayaan. Banyak mitra menarik investasi. Aku melirik jam dinding. Pukul 5 sore lewat 30. Menurut ingatan kehidupan lalu, sore hari ini Suking demi menghindari penagih utang, akan sendirian pergi ke warung tenda bernama Laowang Barbecue untuk minum menenggelamkan diri. Aku berbalik masuk ke kamar mandi membasuh wajah dengan air dingin. Ayah, karena kamu sangat suka, maka anakmu akan membawamu bertaruh besar. Taruhan kali ini adalah imperium bisnis 20 tahun ke depan. Laowang Barbecue, Kota Barat. Aku tiba tapi tidak masuk, melainkan berdiri di sudut jalan yang gelap mengamati dengan tenang. Tak lama aku melihat ayah. Hari ini Lin Guodong sangat sial. Belum malam sudah tersingkir. Saat ini dia duduk di meja paling luar warung barbecue, memesan sebotol air guotu termurah dan sepiring kacang. Semua gara-gara pembawa sial itu. Begitu cerai langsung kalah judi. Saat itu sebuah Audi A6 hitam berhenti diam-diam di pinggir jalan. Pintu terbuka, seorang wanita turun. Langsung menuju meja kosong di sudut dan duduk. Bos, 10 tusuk kambing, 1 botol bir. Aku menyipitkan mata. Dalam hati berpikir kesempatan datang. Tapi tidak bisa langsung mendekat. Suking saat ini sangat waspada. Setiap pendekatan sengaja akan dianggap punya niat lain. Titik masuk terbaik adalah membiarkan Lin Guodong sendiri yang menabraknya. Aku berpura-pura cemas dan berlari cepat ke arah Lin Guodong. Ayah, kenapa kamu di sini? Pipa air di rumah pecah. Melihat aku tiba-tiba muncul, Lin Guodong langsung naik darah. Pecah ya, biar pecah. Ngapain cari aku? Anak tak berguna. Dia berdiri mendadak dan mengayun hendak menamparku. Aku pura-pura ketakutan mundur. Tampak panik padahal sudah menghitung sudut. Tamparannya meleset. Kakinya tersandung kaki bangku. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang tak terkendali. Tepat menabrak Suking yang baru datang membawa botol. Suking sama sekali tak sempat menghindar. Tertabrak penuh oleh Lin Guodong. Jantung Suking yang sudah lemah kena benturan. Wajahnya seketika pucat pasi, memegangi dada lalu membungkuk kesakitan. Aduh sial, kamu tidak punya mata. Pinggangku. Kamu merusak pinggangku, ganti rugi. Para pengunjung sekitar mengerumuni dan menunjuk. Suking saat itu sudah sesak napas keringat deras. Tangannya gemetar hendak mengambil obat di tas. Namun diinjak tali tasnya oleh Lin Guodong. Pura-pura mati apa? Mau memeras ya? Lin Guodong makin brutal karena mabuk. Saat kesadaran Suking hampir kabur dan putus asa, aku mendorong keras Lin Guodong yang bau alkohol. Pergi. Lin Guodong tertegun. Berani kamu mendorongku, anak sial. Aku cepat berjongkok menarik tas Suking. Tepat mengambil botol obat kecil putih dari saku samping. Terampil menuangkan beberapa pil. Membuka mulutnya dan memasukkan ke mulut Suking. Dengan kedua tangan menopang punggung Suking dengan stabil. Tidak apa-apa, efek obatnya akan segera bekerja. Tenang. Dalam pandangan kaburnya Suking melihat wajah muda yang bersih dan tegas. Pada saat itu suara makian di sekeliling seakan menjauh. Yang tersisa hanya kehangatan di telapak tangan pemuda itu. Beberapa menit kemudian napas Suking yang tertahan akhirnya kembali normal. Siapa kamu? Maaf kak, orang mabuk itu ayahku. Biaya pengobatan hari ini akan aku ganti. Lin Guodong yang tidak jauh mendengar kata ganti rugi langsung hendak menyerbu lagi. Namun aku menghalanginya. Lalu aku mengantar Suking ke rumah sakit. Melihat Suking sadar aku berkata, dokter bilang kamu mengalami sinkop jantung. Ditambah kelelahan berkepanjangan dan gula darah rendah. Pil penyelamat cepat yang kamu minum tadi sangat tepat waktu. Kalau tidak sekarang mungkin kamu sudah di ICU. Kebiasaan profesional bertahun-tahun membuatnya langsung kembali waspada. Ayahmu di mana? Di kantor polisi menunggu sadar. Suking tertegun. Dia belum pernah melihat remaja yang begitu tegas memutus hubungan darah dan setenang hampir dingin. Kamu tidak takut dia keluar lalu memukulmu? Dia terlilit utang besar. Sekarang aku satu-satunya harapan dia. Dia tidak berani. Dibandingkan itu, Presiden Su sekarang seharusnya lebih khawatir. Masalah putusnya arus dana Jiuzhu Teknologi. Saat kamu pingsan tadi, ponselmu berdering 13 kali. Semua catatannya penagihan. Tatapan matanya langsung menjadi tajam. Kamu mengintip ponselku. Siapa yang menyuruhmu? Aku mengeluarkan selembar kertas coretan dari tas dan mendorongnya ke depan Suking. Namaku Lin Xin. Tidak ada yang menyuruhku datang. Tapi jika Anda bersedia mendengarkanku bicara 2 kalimat, mungkin aku bisa membantu Anda mengatasi masalah mendesak terhentinya pasokan dari pemasok. Suking menunduk melirik selembar kertas itu. Pupil matanya mendadak mengecil.